Malam itu, tepat saat saya pulang kerja, mertua saya merobek sebuah surat di depan wajah saya. Ia berkata bahwa rumah ini tidak akan pernah jatuh ke tangan menantu serakah seperti saya. Lalu, ia menampar saya 2 kali. Yang tidak ia tahu, sertifikat yang sebenarnya tidak pernah ada di tangannya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Kalau kalian baru pertama kali mampir, jangan lupa ikut menemani sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang sebuah keluarga yang terlihat terhormat dari luar akan membuat kalian menahan napas sampai kalimat terakhir. Nama saya Anindya. Tahun ini usia saya 31 tahun. Orang-orang biasa memanggil saya Nindya. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 6 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya adalah membaca angka, mencari Rp1 yang tidak pada tempatnya di antara ribuan baris pembukuan. Orang sering mengira pekerjaan saya membosankan. Tapi saya tahu satu hal yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. Dan cepat atau lambat, kebohongan itu selalu meninggalkan jejak di atas kertas. Saya menikah dengan Bramantio 4 tahun lalu. Saya memanggilnya Mas Bram. Ia seorang insinyur di perusahaan konstruksi. Pria yang tenang, sedikit bicara, dan selalu menepati janji. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Bukan rumah mewah, tapi cukup untuk kami berdua dan 1 anak kelak. Sejak awal, saya tahu Mas Bram bukan anak yang paling dicintai di keluarganya. Ibunya, Bu Halimah, selalu lebih menyayangi anak bungsunya. Adik perempuan Mas Bram, namanya Reni. Reni 2 tahun lebih muda dari saya. Cantik, pandai bicara, dan tahu betul cara membuat ibunya bangga. Setiap kali ia datang, suasana rumah mertua berubah. Semua perhatian tertuju padanya. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir kasih sayang orang tua memang tidak selalu rata. Yang penting, saya dan Mas Bram hidup baik-baik saja. Selama 3 tahun pertama, semuanya berjalan tenang. Saya datang ke rumah mertua setiap akhir pekan, membawa oleh-oleh, membantu di dapur, mendengarkan Bu Halimah bercerita tentang masa mudanya. Saya kira saya sudah diterima sebagai bagian dari keluarga. Saya salah. Semuanya mulai berubah ketika ayah mertua saya jatuh sakit. Pak Darmaji, ayah Mas Bram, adalah seorang pensiunan pegawai. Pria yang keras tapi adil sepanjang hidupnya. Ia bekerja keras dan mengumpulkan beberapa aset. Sebuah rumah besar di kawasan Cinere dan sepetak tanah warisan di kampung halamannya. Bagi keluarga ini, rumah Cinere itu adalah segalanya. Bukan hanya soal nilai, tapi soal siapa yang berhak atasnya kelak. Awal tahun ini, Pak Darmaji terkena stroke. Tubuh sebelah kanannya melemah, bicaranya menjadi tidak jelas. Dokter mengatakan, ia masih bisa pulih perlahan, asal mendapat perawatan yang baik dan suasana yang tenang. Sejak hari itu, rumah mertua berubah menjadi medan perang yang sunyi. Saya tidak menyadarinya saat itu. Tapi di balik wajah-wajah yang khawatir, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang sudah mulai menghitung. Dan saya, menantu yang setiap hari sibuk membaca angka di kantor orang, tidak pernah mengira bahwa angka paling berbahaya justru sedang ditulis diam-diam di rumah keluarga saya sendiri. 2 minggu setelah Pak Darmaji keluar dari rumah sakit, Bu Halimah meminta seluruh keluarga berkumpul. Saya baru pulang dari kantor malam itu. Saya menghabiskan 10 jam memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan. Mata saya perih, kepala saya berat. Yang saya inginkan hanyalah mandi air hangat dan tidur. Tapi Mas Bram menelpon. Suaranya terdengar tegang. Ibu mengumpulkan semua orang. Katanya penting. Tentang ayah. Saya menelan rasa lelah saya. Lalu saya langsung berangkat ke Cinere. Ketika saya tiba, semua sudah duduk di ruang tamu. Bu Halimah di kursi tengah, Reni di sampingnya. Mas Bram berdiri di sudut, wajahnya muram. Pak Darmaji duduk di kursi roda. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap kosong ke lantai. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Reni yang pertama bicara. Suaranya manis seperti biasa. Mbak Nindya, akhirnya datang juga. Kami sudah menunggu dari tadi. Saya minta maaf. Saya baru selesai kerja.
Ada apa sebenarnya? Bu Halimah menarik napas panjang. Lalu ia berkata dengan nada yang sudah ia siapkan. Ayah kalian sakit. Kita semua tahu itu. Kondisinya bisa memburuk kapan saja. Ibu tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu. Keluarga ini berebut harta seperti orang tidak punya didikan. Ia mendorong tumpukan dokumen itu ke tengah meja. Jadi, untuk menjaga semuanya tetap aman, ibu sudah menyiapkan surat persetujuan keluarga. Isinya, semua aset ayah akan dikelola ibu dulu untuk sementara, sampai keadaan jelas. Tinggal tanda tangan saja, semua. Saya menatap dokumen itu. Sebagai auditor, mata saya terlatih. Saya tidak pernah menandatangani apapun tanpa membacanya lebih dulu. Itu sudah menjadi naluri saya. Saya mengulurkan tangan untuk mengambil satu lembar. Saya hanya ingin membaca isinya. Tapi Reni dengan cepat menahan tangan saya. Tidak perlu dibaca. Mbak, ini cuma formalitas. Kita ini keluarga. Masa mau saling curiga? Saya menarik tangan saya pelan. Lalu saya berkata dengan tenang. Justru karena ini menyangkut keluarga. Saya rasa kita semua perlu membacanya supaya tidak ada salah paham di kemudian hari. Suasana ruangan berubah seketika. Bu Halimah memicingkan mata. Untuk apa dibaca? Kamu tidak percaya pada ibu. Baru jadi menantu beberapa tahun, sudah berani mengatur-atur. Saya bukan mengatur, Bu. Saya hanya ingin mengerti apa yang saya tanda tangani. Reni tertawa kecil. Tawanya tidak sampai ke matanya. Mbak Nindya ini memang beda dari kita. Mungkin karena pekerjaannya menghitung uang orang. Jadi, semua hal dilihat seperti angka. Bahkan, keluarga. Saya tidak menjawab. Saya tahu. Kalimat itu sengaja dilemparkan untuk memancing saya. Mas Bram akhirnya bersuara dari sudut ruangan. Bu, biarkan Nindya membaca dulu, tidak ada salahnya. Bu Halimah menoleh tajam ke arah anaknya. Kamu juga. Sejak menikah dengan perempuan ini, kamu jadi suka membela orang luar. Ini urusan keluarga kita. Bram, bukan urusan dia, kata itu menusuk. Orang luar. Setelah 4 tahun, di mata mertua saya masih saja orang luar. Saya meletakkan kembali pulpen yang tadi disodorkan ke tangan saya. Lalu saya berkata pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami. Bukan karena saya tidak percaya, tapi karena ini menyangkut masa depan kita semua. Hening sejenak. Lalu Bu Halimah berdiri. Wajahnya merah. Sebelum saya sempat bereaksi, tangannya sudah terangkat. Tamparan pertama mendarat di pipi kiri saya. Keras. Telinga saya berdengung. Pandangan saya gelap selama beberapa detik. Saya belum sempat berkata apa-apa. Tamparan kedua datang. Pipi kanan saya terasa panas seperti tersulut api. Menantu kurang ajar. Baru dibilangi sedikit, sudah membantah. Kamu pikir kamu sekolah tinggi, kerja kantoran. Lalu bisa seenaknya di keluarga ini. Saya berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Kedua pipi saya panas. Tapi yang lebih menyakitkan, bukan tamparannya, melainkan tatapan orang-orang di sekitar saya. Reni menunduk. Menyembunyikan senyum tipis di sudut bibirnya. Pak Darmaji di kursi roda hanya menatap. Matanya bergerak gelisah. Tapi mulutnya tak mampu mengeluarkan kata. Dan Mas Bram. Suami saya melangkah maju. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Bu, kenapa ibu menampar istri saya? Bu Halimah membentak. Kamu mau membela dia di depan ibumu sendiri. Anak macam apa kamu ini? Saya memegang lengan Mas Bram. Saya menggelengkan kepala pelan. Sudah. Mas, tidak apa-apa. Tapi di dalam hati saya, sesuatu telah berubah malam itu. Saya tahu, dokumen di atas meja itu bukan sekedar formalitas. Tidak ada keluarga yang menampar anggotanya hanya karena ingin membaca sebuah surat. Kecuali kalau di dalam surat itu ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat. Malam itu, saya pulang dengan pipi yang masih panas. Tapi pikiran saya jernih untuk pertama kalinya. Saya mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya isi surat itu? Dan kenapa mereka begitu takut saya membacanya? 3 hari kemudian, kondisi Pak Darmaji tiba-tiba memburuk. Suatu pagi, ia ditemukan terjatuh dari kursi roda. Wajahnya pucat. Sebelah tubuhnya kembali kaku. Keluarga panik. Ia kembali dibawa ke rumah sakit. Saya datang menjenguk sepulang kerja. Tapi yang saya lihat di ruang tunggu
bukan keluarga yang berduka. Bu Halimah dan Reni duduk di pojok ruangan. Mereka tidak menangis. Mereka berbisik-bisik. Kepala mereka berdekatan. Di pangkuan Reni ada sebuah map coklat tebal. Ketika mereka melihat saya datang, Reni langsung menutup map itu dengan tangannya. Gerakan yang cepat, hampir refleks. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh saya lihat. Mbak Nindya, kok kesini? Reni bertanya. Suaranya berusaha terdengar biasa. Saya menjenguk ayah. Bagaimana kondisinya? Masih kritis. Dokter bilang harus banyak istirahat. Bu Halimah menjawab tanpa menoleh. Saya duduk agak jauh dari mereka. Tapi mata saya terlatih untuk memperhatikan hal-hal kecil. Map coklat di pangkuan Reni itu penuh. Dan di sudutnya terselip ujung sebuah dokumen yang sangat saya kenali bentuknya. Saya pernah melihat ratusan dokumen seperti itu di kantor. Itu adalah salinan sertifikat tanah. Kenapa? Di tengah ayah mereka sedang kritis di ruang ICU. Dua perempuan ini malah sibuk membawa-bawa sertifikat ke rumah sakit. Saya tidak bertanya, saya hanya diam. Tapi di dalam hati, potongan-potongan kecil mulai tersusun. Surat yang harus saya tanda tangani buru-buru. Tamparan saat saya menolak. Dan sekarang, sertifikat yang dibawa ke rumah sakit saat sang pemilik tak lagi bisa bicara. Malam itu, saat saya pamit pulang, saya mendengar Bu Halimah berkata pelan kepada Reni. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi ruangan itu sepi. Cepat selesaikan urusan notaris. Sebelum dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Lalu, saya melanjutkan langkah. Berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tapi di dalam dada saya, jantung berdebar kencang. Urusan notaris. Sebelum dia tidak bisa apa-apa. Saya seorang auditor. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu. Seseorang sedang berusaha memindahkan kepemilikan sebuah aset. Mumpung pemiliknya sudah tidak mampu menyatakan kehendaknya sendiri. Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang semakin membuka mata saya. Biaya perawatan Pak Darmaji di rumah sakit tidaklah sedikit. Suatu hari, pihak rumah sakit menagih sebagian tunggakan. Saya kebetulan ada di sana saat itu. Bu Halimah dan Reni langsung berdebat soal siapa yang harus membayar. Tapi yang membuat saya heran, mereka berdua sama-sama mengaku tidak punya uang. Padahal, beberapa hari sebelumnya, saya melihat Reni membawa belanjaan mahal dan Bu Halimah memakai perhiasan baru. Akhirnya, sayalah dan Mas Bram yang melunasi tunggakan itu. Tanpa banyak bicara, Reni menatap saya saat saya menyerahkan pembayaran. Di matanya, bukan ada rasa terima kasih, melainkan perhitungan. Seolah ia sedang mengukur seberapa banyak lagi yang bisa ia peras dari saya dan Mas Bram sebelum ia membuang kami. Saat itu, saya sadar, bagi mereka, Pak Darmaji bukan lagi seorang ayah yang harus dirawat. Beliau hanyalah pintu menuju harta yang harus segera dibuka. Dan saya, menantu yang menghalangi pintu itu, adalah penghalang yang harus disingkirkan sebelum semua kekacauan soal sertifikat itu meledak. Sebenarnya ada tanda-tanda yang lebih awal. Tanda-tanda kecil yang dulu saya abaikan. Tapi kini saya pahami sebagai bagian dari pola yang sama. Sejak Pak Darmaji sakit, Bu Halimah mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, melainkan seperti pembantu yang tidak dibayar. Setiap kali saya datang ke rumah Cinere, selalu ada daftar pekerjaan yang menunggu. Cuci piring yang menumpuk, pel lantai yang katanya kotor, setrika baju satu keranjang penuh. Saya tidak keberatan membantu. Merawat orang tua yang sakit adalah kewajiban, tapi yang membuat saya tertekan adalah caranya. Suatu sore, saya baru pulang kerja. Badan saya lelah. Tapi Bu Halimah menelpon, memaksa saya datang. Katanya ada keperluan mendesak soal Pak Darmaji. Ketika saya tiba, ternyata tidak ada keperluan mendesak apapun. Yang ada hanyalah seember pakaian kotor di kamar mandi. Pakaian milik Reni dan keluarganya yang sedang menginap. Reni duduk santai di ruang tamu sambil menggendong anaknya. Ia berkata tanpa menoleh, "Mbak Nindya, tolong cucikan baju-baju itu ya. Aku capek seharian ngurus bayi." Saya menatap ember itu. Lalu saya menatap Reni. "Reni, kamu punya mesin cuci di rumah ini. Kenapa harus dicuci tangan?" Bu Halimah menyahut dari dapur. "Mesin cuci itu untuk baju biasa,
Baju bayi dan pakaian dalam harus dicuci tangan biar bersih. Kamu ini menantu, masa begitu saja tidak mau? Saya menarik napas. Saya bukan tidak mau membantu, Bu. Tapi saya baru pulang kerja. Dan ini pakaian pribadi Reni, bukan keperluan ayah. Suasana langsung menegang. Bu Halimah keluar dari dapur dengan wajah masam. Dengar ya. Selama kamu jadi menantu di keluarga ini, kamu harus tahu diri. Reni baru saja repot ngurus bayi. Masa kamu tega menyuruhnya kerja berat? Saya menatap mereka berdua. Di mata mereka, kelelahan saya tidak penting. Pekerjaan saya tidak penting. Yang penting, hanyalah saya menunduk dan patuh. Saya tidak mencuci pakaian itu malam itu. Saya pamit pulang dengan sopan. Tapi di belakang saya mendengar Bu Halimah berkata cukup keras agar saya dengar. Menantu zaman sekarang, gengsinya tinggi. Tidak tahu cara menghormati keluarga suami. Kalimat itu mengiris. Tapi saya menelan rasa sakit itu. Saya tahu, melawan dengan emosi hanya akan memberi mereka senjata. Saya memilih diam, dan diam saya saat itu sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi kesabaran yang sedang menunggu. Tidak puas dengan menekan saya di dalam rumah, Bu Halimah mulai menyerang nama baik saya di luar. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar dari seorang tetangga lama yang ramah, Bu Yanti, bahwa ada kabar tidak enak yang beredar tentang saya di lingkungan rumah Cinere. Bu Yanti menarik saya ke samping saat saya datang menjenguk Pak Darmaji. Suaranya berbisik. Dek, Ibu cuma mau ngasih tahu, ibu mertuamu itu sering cerita ke tetangga-tetangga. Katanya kamu menantu yang serakah. Katanya kamu cuma mau harta keluarga suamimu. Bahkan katanya kamu yang bikin bapak sakit gara-gara sering bikin beliau stres. Saya tertegun. Tuduhan itu sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya ingin merebut harta, mereka ingin menghancurkan nama baik saya, supaya kalaupun nanti saya bicara kebenaran, tidak ada yang percaya. Terima kasih sudah memberitahu saya, Bu Yanti, jawab saya pelan. Bu Yanti menggenggam tangan saya. Ibu sudah lama kenal Bapak Darmaji, beliau orang baik. Dan ibu lihat sendiri, kamu yang paling sering merawat beliau, bukan anak-anaknya. Jadi ibu tidak percaya omongan itu. Tapi ibu cuma mau kamu hati-hati. Saya pulang dengan dada yang sesak. Untuk sesaat, saya merasa ingin menyerah. Melawan satu orang sudah berat, apalagi melawan dua orang yang sengaja merancang fitnah dan menyebarkannya kemana-mana. Tapi malam itu, saat saya menceritakannya kepada Mas Bram, ia memegang kedua tangan saya. Ia menatap mata saya. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat saya kuat kembali. Nindya, orang yang sibuk menyebar fitnah, biasanya karena mereka takut kebenaran ketahuan. Semakin keras mereka berteriak, semakin dekat kita pada saat mereka kehabisan tempat bersembunyi. Bertahanlah sedikit lagi, kita hampir sampai. Saya menatap suami saya, pria yang oleh keluarganya sendiri dianggap lemah. Tapi di mata saya, malam itu, ia adalah orang paling kuat yang pernah saya kenal. Saya mengangguk. Aku tidak akan menyerah. Mas, bukan untuk harta, tapi untuk harga diri dan untuk ayah yang sudah menitipkan kepercayaannya pada kita. Sejak malam itu, saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih teliti. Bukan karena saya ingin mencampuri urusan keluarga, tapi karena naluri saya sebagai auditor menolak untuk diam. Ada sesuatu yang janggal di rumah ini, dan saya tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Saya mulai sering datang ke rumah Cinere untuk membantu merawat Pak Darmaji. Setelah ia dipulangkan dari rumah sakit, saya membawakan bubur, membersihkan kamarnya, membantu perawat menggantikan posisinya agar tidak luka. Bu Halimah dan Reni tidak menyukai kehadiran saya, tapi mereka tidak bisa mengusir saya secara terang-terangan. Karena di mata tetangga, menantu yang merawat mertua yang sakit adalah hal yang terpuji. Suatu sore, saya sedang menyuapi Pak Darmaji di kamarnya. Beliau sudah bisa menggerakkan jemari tangan kirinya sedikit, meski masih belum bisa bicara dengan jelas. Saat saya menyeka mulutnya, tiba-tiba jemarinya yang lemah meraih pergelangan tangan saya. Genggamannya pelan, tapi penuh tenaga yang ia kumpulkan susah payah. Saya menatap matanya.
Ada sesuatu di sana, bukan sekadar tatapan orang sakit. Ada kecemasan, ada peringatan. Bibirnya bergetar. Ia berusaha mengeluarkan suara. Hanya potongan kata yang keluar, samar dan terbata. Surat. Palsu. Jangan percaya. Saya membeku. Surat palsu, jangan percaya. Sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, pintu kamar terbuka. Reni masuk membawa nampan obat. Matanya langsung menyapu ke tangan ayahnya yang menggenggam saya. Sedang apa, Mbak? Tanyanya. Suaranya tajam. Saya melepaskan genggaman Pak Darmaji dengan tenang. Menyuapi ayah. Beliau tadi tersedak sedikit. Reni meletakkan nampan dengan kasar. Sudah. Biar saya saja yang urus ayah. Mbak tidak perlu repot-repot. Pulang saja. Sudah malam. Saya berdiri perlahan. Sebelum keluar, saya menoleh sekali lagi ke arah Pak Darmaji. Matanya menatap saya lekat-lekat, seolah menitipkan sesuatu yang tak sempat ia katakan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Kalimat Pak Darmaji terus berputar di kepala saya. Surat palsu. Kalau ada surat yang palsu, berarti ada surat yang asli. Dan kalau ada yang repot-repot membuat surat palsu, berarti taruhannya sangat besar. Saya mulai menyusun dugaan. Surat persetujuan yang ingin saya tanda tangani waktu itu. Map sertifikat yang dibawa Reni ke rumah sakit. Urusan notaris yang harus diselesaikan sebelum Pak Darmaji benar-benar tidak bisa bicara. Semuanya mengarah pada satu hal. Seseorang sedang mencoba memalsukan dokumen kepemilikan rumah Cinere. Dan untuk itu, mereka butuh tanda tangan Pak Darmaji, atau setidaknya sesuatu yang terlihat seperti tanda tangannya. Seminggu kemudian, saya menemukan bukti pertama yang nyata. Pagi itu, rumah Cinere sepi. Bu Halimah membawa cucunya, anak Reni, ke rumah tetangga. Reni sendiri keluar entah kemana. Hanya ada Pak Darmaji, perawat, dan Mbak Sumarni, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah itu. Saya datang membawa makanan. Saat saya membuka gerbang, saya melihat seorang pria berdiri di depan pintu. Ia mengenakan kemeja rapi dan membawa tas kerja. Penampilannya seperti orang kantoran. Reni baru saja pulang. Ia keluar dari mobil dengan tergesa. Begitu melihat pria itu, ia langsung menghampirinya. Menariknya menjauh dari pintu. Mereka berbicara di sudut halaman, di balik pohon mangga. Suara mereka pelan. Tapi saya berdiri cukup dekat di balik gerbang yang sedikit terbuka. Pakistan, ini bagaimana? Tanda tangannya sudah cocok belum dengan yang asli? Reni bertanya. Suaranya menahan cemas. Pria itu menjawab, sudah saya periksa, goresannya mirip. Tapi kalau dibandingkan dengan tanda tangan beliau di KTP atau dokumen lama, masih bisa ketahuan kalau diteliti betul-betul. Reni mendesis. Tidak usah khawatir soal itu. Yang penting, akta jual belinya jadi. Kakak saya itu tidak akan pernah curiga. Dia terlalu sibuk dengan istrinya yang sok pintar itu. Saya menahan napas. Jantung saya berdetak begitu keras, sampai saya takut mereka mendengarnya. Pria itu menyodorkan sebuah map kepada Reni. Ini draft aktanya. Tinggal ditandatangani di depan saya. Tapi ingat, Bu Reni, ini di luar prosedur. Kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ikut bertanggung jawab. Reni menerima map itu. Lalu menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan pria itu. Tenang saja, tidak akan ada yang tahu. Lain kali, jangan datang ke rumah. Telepon dulu, pria itu mengangguk. Lalu bergegas pergi. Saya cepat-cepat mundur, bersembunyi di balik tembok pagar. Saya menunggu sampai Reni masuk ke rumah. Baru saya berani bernapas lega. Tubuh saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sekarang saya tahu. Reni dan Bu Halimah sedang membuat akta jual beli palsu atas rumah Cinere. Mereka memalsukan tanda tangan Pak Darmaji yang sudah tidak bisa membela diri. Mereka ingin memindahkan kepemilikan rumah itu, diam-diam. Sebelum siapapun sempat menghalangi. Dan mereka yakin tidak akan ada yang curiga. Karena di mata mereka, saya hanyalah menantu yang sok pintar. Dan Mas Bram hanyalah anak yang lemah. Tapi mereka lupa satu hal. Pekerjaan saya adalah membaca dokumen.
dan tidak ada dokumen palsu yang sempurna di mata seorang auditor. Malam itu, saya menceritakan semuanya kepada Mas Bram. Saya mengira ia akan terkejut. Saya mengira ia akan marah atau bahkan tidak percaya. Tapi reaksinya membuat saya tertegun. Mas Bram hanya diam. Lalu, ia menghela napas panjang dan ia berkata pelan, "Aku sudah menduganya. Nindya, sejak ayah sakit, aku merasa ada yang tidak beres." Saya menatapnya. "Mas tahu, sejak kapan?" Ia menatap saya dalam-dalam. Lalu, ia berkata sesuatu yang mengubah segalanya. "Ada hal yang belum pernah aku ceritakan padamu tentang rumah Cinere dan tentang apa yang sebenarnya diminta ayah padaku jauh sebelum ia sakit." Hari-hari setelah itu, tekanan terhadap saya semakin terasa. Bu Halimah tahu saya tidak akan mudah menyerah. Maka ia mengubah taktiknya. Ia mulai menyerang dari sisi yang ia kira paling lemah. Pekerjaan saya. Suatu kali dalam acara kumpul keluarga, ia berkata di depan semua orang, "Perempuan yang sibuk kerja sampai malam itu biasanya tidak becus mengurus rumah. Pantas saja sampai sekarang belum punya anak. Terlalu sibuk mengejar karir." Kalimat itu dilemparkan begitu saja di tengah ruangan yang penuh kerabat. Beberapa dari mereka tertawa kecil, yang lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Saya tahu, beliau sengaja mempermalukan saya. Ia ingin saya marah, ingin saya membantah, supaya ia punya alasan untuk menyebut saya menantu durhaka. Tapi saya hanya tersenyum. Saya menjawab dengan tenang. Setiap keluarga punya jalannya sendiri. "Bu, saya bekerja dan saya juga tetap mengurus suami saya dengan baik. Soal anak, itu rejeki dari yang di atas." Bu Halimah mendengus. Tapi ia tidak bisa membalas karena di depan banyak orang. Jawaban saya terdengar sopan dan masuk akal. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Mas Bram menggenggam tangan saya. "Maafkan ibuku. Nindya, aku tahu betapa beratnya ini untukmu." Saya menggeleng pelan. "Aku tidak apa-apa, Mas. Kata-kata bisa menyakiti, tapi kata-kata juga tidak bisa mengubah kebenaran. Dan kebenaran, cepat atau lambat, akan ada di pihak kita." Tapi serangan berikutnya jauh lebih licik. Beberapa hari kemudian, kantor saya mengirim saya untuk tugas audit ke luar kota selama 3 hari. Saya pamit kepada Mas Bram, saya tidak menaruh curiga apapun yang tidak saya ketahui. Reni dan Bu Halimah sudah menunggu kesempatan ini. Saat saya tidak ada di sisi Mas Bram untuk mengingatkannya, mereka mencoba menjebaknya. Di hari kedua kepergian saya, Reni datang ke rumah kami di Bintaro. Ia membawa setumpuk dokumen dan seorang pria yang katanya teman notaris. "Mas, ini ada surat dari ibu soal warisan ayah." Reni berkata dengan nada manis. "Ibu bilang, biar tidak ribut nanti." "Mas, tanda tangan saja di sini. Ini cuma surat kesepakatan keluarga." Mas Bram menatap dokumen itu. Naluri yang sudah saya tanamkan dalam dirinya bekerja. Ia tidak langsung menandatangani. Ia membaca, dan ia melihat sesuatu yang janggal. Surat itu, di balik kalimat-kalimat yang terdengar wajar, sebenarnya adalah surat kuasa. Surat yang memberikan Bu Halimah hak penuh untuk mengurus seluruh aset Pak Darmaji, termasuk hak untuk menjual. Mas Bram meletakkan pulpen. Lalu, ia berkata pelan, "Reni, kalau ini cuma surat kesepakatan biasa, kenapa harus ada notaris? Dan kenapa harus buru-buru selagi Nindya tidak ada di rumah?" Wajah Reni menegang. "Mas curiga sama adik sendiri." "Bukan curiga, aku cuma hati-hati." Mas Bram menjawab, "Aku tidak akan menandatangani apapun tanpa membaca betul-betul. Dan tanpa Nindya tahu." Reni mengambil kembali dokumennya dengan kasar. Sebelum pergi, ia berkata dengan dingin, "Mas berubah sejak menikah dengan perempuan itu. Dulu Mas tidak pernah melawan ibu." Mas Bram menjawab tenang, "Aku tidak melawan ibu. Aku cuma tidak mau jadi alat untuk menyakiti orang yang tidak bersalah." Malam itu, Mas Bram menelpon saya. Ia menceritakan semuanya. Saya mendengarkan dari kamar hotel, ratusan kilometer jauhnya, dengan hati yang berdebar. "Mas, simpan dokumen yang tadi mereka bawa. Kalau bisa, foto setiap halamannya." Saya berkata, "Itu bukti. Bukti bahwa mereka berkali-kali mencoba memindahkan aset ayah dengan cara yang tidak benar." Mas Bram melakukannya.
satu persatu. Kepingan bukti mulai terkumpul di tangan kami. Sepulang dari tugas, saya menemui dua orang penting. Yang pertama, Pak Wibowo, notaris independen yang saya percaya. Saya menunjukkan kepadanya salinan surat wasiat asli yang dititipkan Pak Darmaji kepada Mas Bram. Pak Wibowo memeriksanya dengan teliti. Dokumen ini sah, katanya. Tercatat resmi, dengan tanggal dan saksi yang jelas. Selama dokumen asli ini ada, tidak ada akta lain yang bisa mengalahkannya secara hukum. Siapapun yang mencoba membuat akta baru tanpa melibatkan dokumen ini, berarti melakukan pemalsuan. Kata-kata itu menenangkan saya. Sekarang saya tahu. Kami berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Yang kedua, saya menemui Mbak Sumarni, pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Cinere. Wanita itu sudah lama melihat semuanya, tapi tidak berani bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Saya menemuinya diam-diam di pasar dekat rumah Cinere. Mbak Sumarni awalnya ragu, tapi ketika saya jelaskan bahwa ini menyangkut keselamatan Pak Darmaji yang sudah ia layani bertahun-tahun, hatinya luluh. Saya melihat semuanya. Bu Nindya, katanya pelan. Saya lihat Bu Reni sering kedatangan tamu laki-laki yang bawa-bawa map. Saya juga pernah dengar Bu Halimah menyuruh Bu Reni cepat-cepat ke notaris. Sebelum Bapak sadar betul, saya cuma pembantu. Saya tidak berani ngomong, tapi saya tahu yang mereka lakukan tidak benar. Kalau nanti dibutuhkan, Mbak bersedia jadi saksi? Saya bertanya. Mbak Sumarni menatap saya, lalu mengangguk pelan. Demi Bapak, saya bersedia. Beliau orang baik. Tidak pantas diperlakukan begini oleh keluarganya sendiri. Saya menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, sedih. Tapi juga semakin yakin. Kepingan demi kepingan sudah lengkap. Surat wasiat asli, sertifikat asli di tangan Mas Bram. Rekaman percakapan Reni dengan notaris, gelap. Dokumen surat kuasa yang mereka coba paksakan. Dan kini seorang saksi mata. Saya tahu, jerat itu sudah hampir tertutup. Yang tersisa hanyalah menunggu mereka melangkah satu kali lagi. Satu langkah yang akan menjadi langkah terakhir mereka. Malam itu, Mas Bram menceritakan semuanya. Setahun sebelum jatuh sakit, Pak Darmaji pernah memanggilnya diam-diam. Beliau sudah lama merasakan sesuatu yang tidak beres dalam keluarga. Ia melihat bagaimana Bu Halimah dan Reni semakin sering membicarakan harta. Ia tahu kalau ia tiada nanti, rumah Cinere akan menjadi rebutan. Maka Pak Darmaji mengambil keputusan. Ia membuat sebuah surat wasiat resmi di hadapan notaris. Isinya, rumah Cinere akan dibagi adil antara kedua anaknya, Bram dan Reni. Tidak ada yang boleh menguasainya sendiri. Dan yang lebih penting, beliau menitipkan sertifikat asli rumah itu kepada Mas Bram, bukan kepada istrinya. Karena beliau tahu kalau sertifikat itu ada di tangan Bu Halimah, semuanya akan berubah. Mas Bram menyimpan sertifikat itu di tempat yang aman, di sebuah safe deposit box di bank. Tidak ada yang tahu, bahkan saya. Selama ini, dokumen yang dipegang Bu Halimah dan Reni di rumah hanyalah salinan biasa, yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjual atau memindahkan apapun. Itulah sebabnya mereka harus memalsukan akta, karena tanpa sertifikat asli dan tanpa tanda tangan asli Pak Darmaji, mereka tidak bisa berbuat apa-apa secara sah. Saya mendengarkan semuanya dengan napas tertahan. Lalu satu pertanyaan muncul di benak saya. Mas, kalau Mas sudah tahu dari dulu, kenapa Mas diam saja? Kenapa Mas biarkan mereka menampar saya, menghina saya? Mas Bram menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Maafkan aku, Nindya. Aku ingin mereka membuka kartunya sendiri. Kalau aku menghentikan mereka sekarang, mereka hanya akan berhenti sementara, lalu mencari cara lain. Aku ingin mereka melangkah cukup jauh, sampai tidak bisa mengelak lagi, sampai semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya terdiam. Saya mengerti maksudnya, tapi rasa sakit di hati saya tidak hilang begitu saja. Lalu saya menarik napas. Saya menatap suami saya. Dan saya berkata, kalau begitu, kita selesaikan ini dengan cara yang benar. Bukan dengan emosi, tapi dengan bukti.
Aku auditor. Aku tahu bagaimana caranya membuat kebohongan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mulai malam itu, kami menyusun rencana. Pertama, Mas Bram diam-diam memasang sebuah alat perekam suara kecil di ruang tamu rumah Cinere. Ia menyamarkannya di balik bingkai foto keluarga. Setiap percakapan di ruangan itu akan terekam. Kedua, saya menghubungi seorang notaris independen yang saya kenal dari pekerjaan, Pak Wibowo. Saya menjelaskan situasinya. Pak Wibowo memeriksa surat wasiat asli yang dititipkan Pak Darmaji dan memastikan bahwa dokumen itu sah dan tercatat resmi. Ketiga, dan ini yang paling penting, saya mulai mengumpulkan bukti tentang akta palsu yang sedang dibuat Reni. Saya mencatat tanggal, saya mengingat ciri-ciri pria notaris gelap itu. Saya mendokumentasikan semuanya. Kami tidak terburu-buru. Seperti seorang auditor yang menyusun laporan. Saya tahu bahwa satu bukti yang kuat lebih berharga daripada 1000 tuduhan. Dan kami menunggu. Menunggu sampai mereka sendiri yang menyodorkan jeratnya. Yang tidak saya duga. Justru merekalah yang menyerang lebih dulu. Suatu sore, saat saya datang ke rumah Cinere, suasananya terasa aneh. Bu Halimah, Reni, dan beberapa kerabat dari pihak Bu Halimah sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka menatap saya begitu saya masuk, seolah sudah menunggu kedatangan saya. Reni berdiri, wajahnya berlinang air mata. Itu dia. Itu menantu yang saya ceritakan tadi. Saya berhenti di tengah ruangan. Ada apa ini? Bu Halimah berdiri dengan wajah marah. Masih berani bertanya, setelah apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengerti. Bu, apa yang saya lakukan? Reni terisak. Salinan sertifikat rumah ini hilang dari lemari ibu. Saya sudah cari kemana-mana. Dan tadi, waktu saya bersih-bersih kamar Mbak dan Mas Bram di sini, saya menemukannya. Tersembunyi di dalam tas Mbak. Saya tertegun. Apa? Reni mengangkat sebuah map. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah Cinere. Jangan pura-pura tidak tahu. Mbak, ini ditemukan di tas Mbak. Mbak mau mencuri hak keluarga ini, kan? Mbak mau menguasai rumah ini untuk Mbak sendiri. Saya langsung mengerti permainan mereka. Mereka menanam barang bukti palsu. Mereka ingin membalik keadaan. Menjadikan saya pencuri. Menjadikan saya menantu serakah yang mengincar harta keluarga. Dengan begitu, kalaupun nanti ada masalah dengan akta palsu mereka, semua tuduhan akan jatuh ke saya. Kerabat-kerabat Bu Halimah mulai berbisik-bisik. Pandangan mereka menusuk di mata mereka. Saya sudah menjadi terdakwa. Bu Halimah menunjuk wajah saya. Sudah saya bilang dari dulu, perempuan ini tidak bisa dipercaya. Pintar, tapi licik. Memang dari awal niatnya mau menguasai harta kami. Saya berdiri membeku. Meskipun saya sudah menduga mereka akan melakukan sesuatu, saya tidak menyangka mereka akan senekat ini. Menanam bukti palsu, memfitnah saya di depan seluruh keluarga. Untuk sesaat, saya merasakan ketakutan yang dingin. Kalau saya tidak bisa membuktikan diri, dalam satu sore, saya akan berubah dari menantu yang ditindas menjadi pencuri di mata semua orang. Tapi kemudian saya teringat, saya tidak sendirian kali ini. Saya menarik napas panjang. Saya menatap mereka satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata, baik, kalau ibu menuduh saya mencuri, mari kita selesaikan dengan benar. Panggil semua orang yang perlu hadir. Karena hari ini, saya rasa, sudah waktunya semua kebenaran dibuka. Sore itu juga, ruang tamu rumah Cinere menjadi tempat pengadilan keluarga. Bu Halimah memanggil lebih banyak kerabat. Reni terus menangis. Memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Air matanya, suaranya yang bergetar, tangannya yang memeluk map berisi sertifikat. Kalau saya tidak tahu yang sebenarnya, mungkin saya pun akan terkecoh. Bu Halimah memimpin, suaranya lantang. Hari ini kita kumpul, supaya semua saksi tahu. Menantu saya ini ketahuan menyembunyikan sertifikat rumah di dalam tasnya. Ini bukti dia mau mencuri harta keluarga. Saya minta dia mengaku dan minta maaf di depan semua orang. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya tidak menangis. Saya tidak gemetar. Saya hanya menunggu. Mas Bram berdiri di samping saya. Tenang. Tidak ada keraguan di wajahnya. Lalu saya mulai bicara. Suara saya pelan, tapi jelas. Bu,
Sebelum saya menjawab tuduhan ini, saya ingin bertanya satu hal. Map yang dipegang Reni itu, isinya salinan sertifikat atau sertifikat asli. Reni terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu. Salinan. Yang asli kan disimpan ibu. Saya tersenyum tipis. Benarkah? Apakah ibu yakin sertifikat asli ada pada ibu? Bu Halimah mengernyit. Tentu saja. Untuk apa kamu tanya-tanya? Saya menoleh ke arah Mas Bram. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Lalu ia berkata, Bu, sertifikat asli rumah ini tidak pernah ada di tangan ibu. Sejak setahun lalu, ayah menitipkannya kepada saya. Ada di safe deposit box bank atas nama saya. Wajah Bu Halimah berubah. Kamu bohong. Mas Bram menyodorkan dokumen dari amplop itu. Ini surat penitipan dari bank. Dan ini surat wasiat asli ayah. Dibuat di hadapan notaris setahun lalu. Isinya, rumah ini dibagi adil untuk saya dan Reni. Bukan untuk dikuasai siapapun sendirian. Ruangan menjadi hening. Reni berdiri. Suaranya mulai panik. Itu pasti palsu. Mereka berdua pasti memasukkan surat wasiat itu. Disinilah saya mengambil alih. Saya mengeluarkan ponsel saya. Soal palsu, memalsukan. Kebetulan, saya punya sesuatu yang ingin saya perdengarkan. Tapi, sebelum itu, izinkan saya bertanya pada Reni. Siapa pria yang datang ke rumah ini minggu lalu? Yang kamu temui di balik pohon mangga. Wajah Reni memucat seketika. Saya melanjutkan. Pria itu seorang notaris gelap, kan? Yang kamu minta membuat akta jual beli palsu atas rumah ini. Dengan tanda tangan ayah yang dipalsukan. Karena ayah sudah tidak bisa menandatangani apapun sendiri. Bu Halimah membentak. Jangan dengarkan dia. Dia mengarang cerita. Saya menekan tombol di ponsel saya. Suara rekaman memenuhi ruangan. Suara Reni sendiri. Jelas dan tidak terbantahkan. Yang penting, akta jual belinya jadi. Kakak saya itu tidak akan pernah curiga. Lalu, suara pria asing. Ini di luar prosedur. Kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ikut bertanggung jawab. Ruangan itu sunyi senyap. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan penuh tuduhan, kini menoleh ke arah Reni dengan wajah tak percaya. Saya berdiri di tengah ruangan itu, mendengar suara rekaman yang masih bergema. Aneh sekali rasanya. Selama berminggu-minggu, saya menanggung tamparan, hinaan, dan fitnah dalam diam. Saya menelan semuanya. Mengumpulkannya satu persatu, seperti seorang auditor yang menyusun bukti tanpa membuat keributan. Dan kini, semua itu berbicara untuk saya, tanpa saya perlu berteriak, tanpa saya perlu menangis. Reni terduduk di kursi, tangannya gemetar, bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Bu Halimah masih mencoba bertahan. Itu rekaman yang diedit. Mereka memfitnah anak saya. Saya menatap Bu Halimah dengan tenang. Bu, sebagai auditor, saya tahu persis bagaimana memverifikasi keaslian sebuah rekaman. Dan kalau ibu mau, kita bisa serahkan semuanya ke pihak yang berwenang. Rekaman ini, akta palsu yang sedang dibuat Reni, dan surat wasiat asli ayah. Biar mereka yang menentukan siapa di ruangan ini yang sebenarnya mencoba mencuri. Saya berhenti sejenak. Lalu saya menambahkan, dan soal sertifikat yang katanya ditemukan di tas saya, itu hanya salinan yang Reni tanam sendiri untuk memfitnah saya. Karena kalian tahu, akta palsu kalian tidak akan pernah berhasil selama sertifikat asli ada di tangan Mas Bram. Jadi kalian butuh kambing hitam, dan kalian memilih saya. Kerabat-kerabat Bu Halimah mulai berdiri. Salah satu dari mereka, paman tertua yang selama ini paling dihormati di keluarga itu, melangkah maju. Ia menatap Bu Halimah dengan kecewa yang dalam. Halimah, apa yang kamu ajarkan pada anakmu? Suamimu masih terbaring sakit, dan kalian malah berebut hartanya dengan cara seperti ini. Memfitnah menantu yang justru merawat suamimu setiap hari. Bu Halimah membuka mulutnya, mencoba membela diri. Tapi tidak ada kata yang keluar, karena semua bukti sudah berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa ia ucapkan. Paman tertua itu menoleh ke arah saya, wajahnya melembut. Nak, maafkan kami. Selama ini kami termakan cerita yang salah. Kami tidak tahu yang sebenarnya kamu alami.
Saya menunduk hormat. Tidak apa-apa, Pakistan. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi supaya ayah bisa hidup tenang di sisa usianya. Mendengar itu, beberapa kerabat lain menatap saya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Pandangan yang dulu penuh tuduhan, kini berubah menjadi rasa hormat. Bu Halimah masih duduk di kursinya. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Wajahnya yang biasanya garang, kini terlihat tua dan lelah. Seperti orang yang baru saja menyaksikan runtuhnya dinding pertahanan terakhir yang ia bangun selama bertahun-tahun. Lalu, dari ambang pintu kamar, terdengar suara kursi roda yang didorong perlahan. Pak Darmaji, perawat membawanya keluar. Rupanya, ia mendengar seluruh keributan dari kamarnya. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Sebelah tangannya yang masih bisa digerakkan terangkat pelan, menunjuk ke arah Reni dan Bu Halimah. Bibirnya bergetar. Dengan susah payah, ia mengeluarkan kata-kata yang lebih jelas dari sebelumnya. Saya tidak pernah menandatangani apapun. Akta itu palsu. Kesaksian itu dari pemilik sah rumah Cinere sendiri mengakhiri segalanya. Reni pun runtuh. Ia menangis. Kali ini bukan air mata pura-pura. Bukan aku yang mau. Ibu yang menyuruhku. Ibu yang bilang, kalau akta jadi, rumah ini akan jadi milik kita berdua. Ibu yang menyuruhku cari notaris itu. Bu Halimah menoleh tajam. Kamu bicara apa? Aku bicara benar. Reni berteriak. Sudah sampai begini. Ibu masih mau menjadikanku kambing hitam. Ibu pikir aku sebodoh itu di hadapan seluruh kerabat. Kedua orang yang tadi begitu kompak memfitnah saya, kini saling menyalahkan satu sama lain. Topeng keluarga terhormat yang mereka jaga selama bertahun-tahun runtuh dalam satu sore. Saya berdiri di samping Mas Bram, menyaksikan semuanya. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lelah dan sedikit lega. Beberapa minggu kemudian, semuanya selesai secara hukum. Akta jual beli palsu itu dibatalkan sebelum sempat digunakan. Notaris gelap yang membantu Reni diproses oleh pihak berwenang. Bu Halimah dan Reni tidak masuk penjara karena Pak Darmaji sebagai korban memilih tidak menuntut mereka. Beliau hanya minta satu hal, agar rumah Cinere dibagi sesuai surat wasiat aslinya, adil untuk kedua anaknya. Tapi yang hilang dari keluarga itu jauh lebih besar daripada sebuah rumah. Kepercayaan yang sudah runtuh tidak bisa dibangun kembali hanya dengan kata maaf. Pak Darmaji perlahan pulih, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menghabiskan hari-harinya dengan lebih tenang. Beliau memilih tinggal bersama Mas Bram dan saya di rumah kami yang sederhana di Bintaro. Setiap pagi, saya menyuapinya bubur sebelum berangkat kerja. Dan setiap kali jemarinya yang lemah menggenggam tangan saya tahu beliau sedang mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri. Bu Halimah dan Reni, mereka tetap tinggal di rumah Cinere yang menjadi bagian Reni. Tapi kabarnya rumah itu kini sepi. Sang ibu dan anak yang dulu begitu kompak, jarang lagi saling bicara. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang kalian anggap lemah. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang adalah tanda bahwa ia bisa diinjak selamanya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang dianggap orang luar di rumah suaminya sendiri, yang kesabarannya disalahartikan sebagai kelemahan. Kalau kalian salah satu dari mereka, ingatlah, diam bukan berarti kalah. Terkadang, diam adalah cara seseorang mengumpulkan bukti sampai tiba waktunya kebenaran berbicara sendiri. Ada juga banyak suami seperti Mas Bram yang terlihat lemah di mata keluarganya, tapi diam-diam menjaga apa yang benar. Cinta yang sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia bekerja dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk melindungi. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kuasa, justru menghancurkan keluarganya sendiri. Mereka lupa bahwa harta yang didapat dengan cara curang tidak akan pernah membawa ketenangan dalam hidup. Kita semua
punya pilihan, mau menjadi orang yang menindas atau orang yang bertahan dengan harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kalau kalian punya cerita serupa, ceritakan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sudah tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Saya juga sudah menyuruh anak saya untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Itulah kata-kata yang diucapkan ibu mertua saya di malam saat saya kehilangan segalanya. Bisnis saya bangkrut, ditipu sahabat sendiri. Rumah saya disita bank dan suami saya dengan tangannya sendiri membuang saya ke jalanan. Malam itu saya terpaksa tidur di teras sebuah masjid kecil, basah, kelaparan, tanpa harapan. Tapi saya tidak tahu satu hal. Saat saya terbangun keesokan paginya, seorang pria tua datang menghampiri saya. Ia berkata pelan, "Majikan saya, seorang miliarder yang sedang sekarat, ingin bertemu Anda untuk menandatangani surat wasiatnya." Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Naila, 30 tahun, pemilik sebuah butik yang saya bangun sendiri dari nol di kota ini. Sudah 5 tahun saya menjadikannya merek yang dikenal banyak orang. Saya percaya satu hal sejak awal. Kerja keras tidak pernah mengkhianati siapapun. Saya salah. Sore itu saya merapikan tepi hijab. Senyum puas terukir di wajah saya. Rapat dengan klien besar dari ibu kota baru saja selesai. Mereka setuju menandatangani kontrak eksklusif. Butik saya yang saya rintis dari satu mesin jahit akan segera merambah pasar nasional. Keringat dan air mata selama 5 tahun akhirnya terbayar lunas. Sudah waktunya makan malam. Saya memutuskan merayakannya sendirian sejenak di restoran langganan. Sebelum pulang, memberi kabar gembira kepada suami saya, Rudy. Sambil menunggu pesanan, saya membuka aplikasi perbankan, hendak mengirim bonus lebih awal untuk para pegawai. Tapi sebuah notifikasi aneh muncul. Transaksi ditolak. Mungkin hanya gangguan jaringan, pikir saya. Saya mencoba lagi, masih sama. Perasaan tidak enak menjalar. Saya memeriksa rekening pribadi. Jantung saya serasa berhenti. Angka yang seharusnya ratusan juta, kini tak cukup bahkan untuk membayar makan malam ini. Saya gemetar. Ini pasti kesalahan sistem. Saya beralih ke rekening bisnis. Layar memuat beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu kenyataan itu menghantam saya. Saldo rekening bisnis saya kosong. Habis tak bersisa. Napas saya tercekat. Restoran yang hangat itu tiba-tiba terasa sedingin kuburan. Saya bangkit, meninggalkan makanan yang baru datang dan berjalan cepat ke meja kasir. Maaf, Pakistan. Sepertinya kartu saya bermasalah. Boleh saya coba kartu yang lain? Suara saya bergetar. Satu persatu kartu di dompet saya serahkan. Kartu debit, kartu kredit, kartu bisnis. Semuanya ditolak. Wajah kasir itu mulai menunjukkan kejengkelan. Beberapa pengunjung lain melirik ke arah saya. Rasa malu membakar pipi saya. Ponsel saya juga tidak bisa mengakses perbankan. Kata saya, panik. Saya jamin. Saya punya uang. Saya berhenti. Saya teringat satu orang, Siska. Sahabat baik saya sejak kuliah, sekaligus mitra bisnis. Siska yang memegang penuh kendali keuangan perusahaan. Saya mempercayainya seperti saudara sendiri. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomornya. Telepon berdering sekali, lalu terputus. Saya mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kepanikan berubah menjadi teror. Saya berlari keluar dari restoran. Saya tidak lagi peduli pada tagihan atau tatapan orang. Saya harus ke kantor. Sekarang, saya berlari di trotoar, tidak memedulikan sepatu hak tinggi yang menyakiti kaki saya. Kantor hanya berjarak beberapa blok dari sana. Saya tiba di ruko 3 lantai milik butik dengan napas terengah-engah. Lampu di lantai 1 mati. Seharusnya masih ada pegawai yang lembur. Saya berlari ke lantai 2. Gelap total. Saya meraba saklar dan cahaya neon yang berkedip menampakkan pemandangan yang membuat lutut saya lemas. Ruangan itu kosong.
Benar-benar kosong. Komputer, mesin jahit industri, puluhan gulungan kain impor, semua desain eksklusif saya hilang. Brankas di sudut terbuka lebar, isinya ludes. Siska telah mengambil semuanya. Sahabat yang saya percaya sepenuh hati telah mengkhianati saya dengan cara paling kejam. Saya terduduk di lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Saya bukan hanya ditipu, saya dihancurkan. Saya mencoba menelpon Rudy, suami saya. Saya butuh pegangan, saya butuh suara suami saya. Telepon Rudy masuk ke kotak suara. Saya mencoba lagi dan lagi. Tetap sama, rasa dingin yang lain, yang lebih menakutkan mulai merayapi punggung saya. Tiba-tiba ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk. Bukan dari Siska, bukan dari Rudy. Email itu dari bank. Jantung saya berdebar kencang saat membukanya. Pemberitahuan penyitaan aset. Siska tidak hanya menguras rekening. Ia telah mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan dengan rumah pribadi saya sebagai jaminan. Dan dengan kaburnya Siska, pinjaman itu langsung macet. Bank akan menyita rumah saya pagi besok. Malam itu saya kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun dengan darah dan air mata. Sahabat yang saya anggap saudara. Dan rumah. Satu-satunya tempat saya merasa aman. Saya kini tidak punya apa-apa. Selain pakaian yang melekat di badan dan tas berisi dompet yang kosong. Dalam semalam, Naila, pengusaha sukses yang dikagumi, telah menjadi gelandangan. Saya berjalan gontai di jalanan yang sepi. Saya tidak tahu harus kemana. Kaki saya membawa langkah tanpa arah. Lalu saya teringat, masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Rumah ibu mertua saya. Meski hubungan saya dengan Ibu Ratih tidak pernah hangat, wanita itu tetaplah ibu dari suami saya. Setidaknya, saya pasti akan diberi tempat untuk beristirahat malam ini. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk taksi. Saya berjalan kaki berkilo-kilometer, melintasi kota yang mulai tertidur. Sepatu hak tinggi sudah saya lepas. Kaki saya lecet dan melepuh. Tapi rasa sakit di kaki tidak seberapa dibanding rasa sakit di hati. Sayalah yang dulu membiayai renovasi rumah bercat hijau itu, yang memberi Ibu Ratih uang bulanan jauh lebih besar dari Rudy. Selama ini saya berusaha mengambil hatinya dengan materi, berharap suatu hari ia menerima saya dengan tulus. Tapi Ibu Ratih selalu dingin dan sinis. Seakan kesuksesan saya adalah penghinaan baginya. Gerimis berubah menjadi hujan. Tubuh saya menggigil. Saya mengumpulkan sisa keberanian. Lalu menekan bel. Tidak ada jawaban. Saya menekan lagi. Kali ini lebih lama. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Lalu langkah kaki. Lampu teras menyala. Pintu gerbang dibuka sedikit. Sosok Ibu Ratih muncul, mengenakan daster dan kerudung instan. Wajahnya yang penuh kerutan, tampak kesal karena tidurnya terganggu. Tapi kekesalan itu langsung berubah menjadi jijik saat melihat saya. Mau apa kau malam-malam begini? Seperti gelandangan saja. Sembur Ibu Ratih. Lidah saya keluh. Saya menelan ludah, menahan tangis yang kembali mendesak. Ibu, tolong. Lirih saya. Suara serak. Naila kena musibah. Siska menipu Naila. Bisnis Naila bangkrut. Rumah disita. Saya mengharapkan sedikit iba, tapi yang saya dapatkan adalah tawa. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak, dingin dan penuh kemenangan. Bangkrut. Akhirnya, sudah kuduga, wanita sombong sepertimu pasti akan jatuh juga. Lupa kodratmu sebagai istri, sibuk mengejar uang sampai lupa mengurus suami. Air mata saya tumpah. Ibu, ini bukan waktunya membahas itu. Mohon saya, izinkan Naila masuk malam ini saja. Naila tidak punya tempat lain. Di luar hujan, wajah Ibu Ratih mengeras. Masuk ke rumahku. Enak saja. Sudah tidak ada tempat untukmu di sini. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Untuk apa Rudy mempertahankan istri yang tidak berguna? Selama ini ia tersiksa hidup di bawah bayang-bayangmu. Sekarang kau miskin. Ia bebas. Pergi.
Jangan bawa sial ke rumahku. Kata-kata itu bagaikan ribuan pisau yang menusuk jantung saya. Jadi, Rudy tahu. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Kepanikan saya memuncak. Saya mengeluarkan ponsel, berharap masih ada sisa baterai. Saya harus bicara dengan Rudy. Saya harus mendengar langsung dari mulut suami saya sendiri. Dengan jari gemetar, saya menekan nomor Rudy. Telepon tersambung. Jantung saya berdebar penuh harapan. Tapi kemudian telepon itu ditutup. Saya mencoba lagi, ditolak. Lalu sebuah pesan singkat masuk. Dari Rudy, "Ibu sudah cerita semuanya. Maaf, Nai. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku sudah lelah hidup denganmu. Sebaiknya kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi." Ponsel itu terlepas dari genggaman saya, jatuh ke genangan air di bawah kaki. Layarnya mati. Seperti harapan saya. Pria yang saya cintai, pria yang saya dukung selama ini, pria yang hidup nyaman dari hasil kerja keras saya, meninggalkan saya tepat saat saya terpuruk paling dalam. Ibu Ratih menatap saya dengan senyum puas. "Sudah baca pesan dari Rudy. Sekarang pergi. Jangan mengotori pagarku." Ia membanting pintu gerbang, menguncinya dari dalam. Lampu teras kembali padam, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan dan hujan yang semakin deras. Saya tidak tahu berapa lama berdiri mematung di sana. Tubuh saya basah kuyup. Jiwa saya mati rasa. Saya telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Bisnis, harta, sahabat, dan suami. Saya berjalan gontai tanpa tujuan. Kaki telanjang saya tak lagi merasakan sakit. Hujan membasuh air mata saya. Saya hanya ingin berhenti. Saya ingin tidur. Saya sangat lelah. Tak jauh dari sana, saya melihat sebuah masjid kecil. Gerbangnya sedikit terbuka. Saya melangkah masuk, mencari tempat berteduh. Saya menemukan teras di bagian samping, tempat jamaah wanita biasa beristirahat. Teras itu kering, terlindung dari hujan. Saya merebahkan tubuh di lantai keramik yang dingin. Saya memeluk lutut, berusaha mencari kehangatan. Malam itu, Naila, wanita yang beberapa jam lalu adalah pengusaha sukses, terpaksa tidur di teras masjid, sendirian, putus asa, dan hancur lebur. Matahari pagi menembus celah teras masjid. Saya terbangun dengan kaget. Keramik dingin di bawah pipi dan rasa sakit di sekujur tubuh mengingatkan saya. Ini bukan mimpi, semuanya nyata. Saya, pengusaha yang kemarin masih dihormati, kini tidur di teras masjid seperti tunawisma. Rasa lapar melilit perut. Saya membersihkan wajah di tempat wudhu, lalu melihat pantulan diri di cermin. Mata bengkak, wajah pucat pasi. Saya tidak lagi mengenali wanita itu. Menangis tidak akan membantu. Lapor polisi. Atas apa? Siska sudah kabur ke luar negeri. Pengkhianatan Rudy dan ibunya dilindungi hukum pernikahan. Saya tidak punya bukti apa-apa. Saat saya keluar dari kamar mandi, seorang bapak tua mengenakan baju koko dan peci menghampiri saya. Sepertinya penjaga masjid. "Maaf, Mbak. Tadi saya lihat Mbak tidur di teras. Apa Mbak baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada khawatir. Saya hanya bisa mengangguk pelan, terlalu malu untuk menceritakan kebenaran. Bapak itu sepertinya mengerti. "Ini, ada sedikit sarapan dari masjid. Nasi bungkus, sisa sedekah subuh tadi. Dimakan dulu, biar ada tenaga," katanya. Menyodorkan sebungkus nasi dan segelas air. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak," ujar saya lirih. Saya duduk kembali di teras, membuka bungkusan itu, dan makan perlahan. Menahan air mata. Di saat orang-orang terdekat membuang saya, orang asing yang tidak saya kenal justru memberi saya kebaikan. Saat saya mengunyah suapan terakhir, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang masjid. Mungkin donatur besar, pikir saya. Tapi kemudian seorang pria tua berusia 60-an turun dari mobil. Berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya licin dan mahal. Wajahnya berwibawa dan teduh. Pria itu berjalan lurus ke arah saya. Saya menunduk, merasa sangat tidak nyaman. Saya pasti terlihat sangat menyedihkan. "Permisi. Apa benar ini dengan Nona Naila?" Saya mendongak kaget. Bagaimana pria ini tahu nama saya? "Iya, saya,"
Naila. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Kenalkan, saya Bagas. Saya diutus majikan saya untuk mencari Anda. Dunia saya seakan berputar. Majikan siapa? Saya rasa Bapak salah orang. Saya tidak salah orang. Nona Naila, katanya tenang. Majikan saya sudah lama mengawasi Anda. Beliau tahu semua yang terjadi. Tentang bisnis Anda. Tentang Nona Siska. Dan tentang apa yang terjadi tadi malam di rumah ibu mertua Anda. Saya terperangah. Ketakutan baru menjalari saya. Siapa orang ini? Saya tidak mengerti. Bapak mau apa? Saya sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Pak Bagas tidak terkejut. Ia menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti premium. Majikan saya tahu Anda belum sarapan dengan layak, katanya lembut. Ini semua terlalu aneh. Majikan saya, Tuan Kuncoro, seorang miliarder. Saat ini, beliau sedang sekarat. Waktunya tidak banyak lagi. Lanjut Pak Bagas. Nadanya berubah serius. Beliau ingin bertemu Anda segera. Beliau ingin menandatangani surat wasiatnya. Saya menggeleng. Ini pasti jebakan. Ini tidak masuk akal. Surat wasiat. Saya tidak kenal Tuan Kuncoro. Bapak pasti mempermainkan saya. Atau ini bagian dari rencana Siska. Nona Siska tidak ada hubungannya dengan ini, kata Pak Bagas tegas. Tuan Kuncoro mengenal Anda. Nona sangat mengenal Anda. Beliau hanya ingin bertemu sebelum pergi. Pak Bagas mengeluarkan secari kertas tebal dari sakunya. Di atasnya tertulis sebuah alamat di kawasan paling elit di kota ini. Kawasan yang bahkan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Datanglah ke alamat ini. Sekarang juga. Mobil saya akan mengantar Anda. Saya menatap alamat itu, lalu wajah Pak Bagas yang tulus. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi apalagi yang bisa diambil dari saya? Rumah, harta, suami, sahabat. Semua sudah hilang. Jika ini jebakan, apa bedanya? Saya akan ke sana. Putus saya. Tapi saya akan pergi sendiri. Beritahu saya caranya. Pak Bagas ragu sejenak, namun mengangguk. Baiklah, katakan saja pada penjaga keamanan bahwa Anda tamu Tuan Kuncoro. Mereka akan mengizinkan Anda masuk. Tapi mohon, Nona, waktu Tuan Kuncoro benar-benar tinggal sedikit. Pria itu kembali ke mobilnya dan pergi. Saya ditinggal sendirian, memegang secari kertas yang bisa jadi adalah harapan, atau justru jurang kehancuran baru. Tanpa uang sepeser pun, saya mulai berjalan. Saya tidak tahu jaraknya puluhan kilometer. Saya hanya tahu saya harus pergi. Panas menyengat. Kaki melepuh, saya perih di setiap langkah. Orang-orang di jalan melirik dengan tatapan aneh. Butuh hampir 5 jam berjalan kaki. Ditambah menumpang angkot sekali. Setelah saya memohon pada sopir yang iba, akhirnya saya tiba di depan gerbang kompleks perumahan yang lebih mirip benteng. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap berdiri tegak. Saya mendekati pos keamanan dengan ragu. Maaf, ada keperluan apa? Tidak boleh sembarangan masuk, tegur seorang satpam. Saya tamu Tuan Kuncoro, kata saya pelan. Satpam itu memandang saya dari atas ke bawah, tatapan tidak percaya. Kamu tamu Tuan Kuncoro dengan penampilan seperti ini? Ledek satpam yang lain. Saya Naila, Pak Bagas yang menyuruh saya datang, kata saya. Berusaha terdengar yakin. Mendengar nama Pak Bagas, satpam itu langsung mengubah sikapnya. Ia segera mengangkat telepon. Halo, Pak Bagas, ini ada wanita bernama Naila, mengaku tamu. Ia menutup telepon, langsung membuka gerbang kecil di samping. Silakan masuk. Nona, maafkan kami. Lurus saja, nanti ada mobil golf yang menjemput. Saya masuk, dan dunia saya seakan berubah. Udara pohon rindang, rumah-rumah sebesar istana. Sebuah mobil golf mengantar saya menyusuri jalan marmer, berhenti di depan rumah terbesar di antara semuanya. Pak Bagas sudah menunggu di pintu utama. Wajahnya lega. Syukurlah. Nona sudah tiba. Mari. Tuan Kuncoro sudah menunggu. Interior rumah itu menakjubkan. Lukisan mahal, Gucci,
antik. Lantai marmer berkilau. Kami naik lift pribadi ke lantai 3. Pak Bagas membawa saya ke sebuah pintu kayu besar. Tuan ada di dalam, beliau menunggu Anda. Pak Bagas membuka pintu. Saya melangkah masuk ke sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh kantor saya dulu. Kamar itu dipenuhi peralatan medis canggih. Bau obat tercium samar. Di tengah ruangan, di atas ranjang rumah sakit yang besar, terbaring seorang pria tua. Pria itu sangat kurus dan pucat. Selang infus menancap di tangannya. Selang oksigen membantunya bernapas. Tapi matanya masih memancarkan ketajaman. Saat mata itu menatap saya, air mata langsung menggenang di pelupuk yang keriput. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mencoba berbicara. Akhirnya kamu datang, anakku. Suara itu serak dan lemah, tapi saya mendengarnya dengan jelas. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Anakku, apa maksudnya ini? Maaf, Pakistan, kata saya. Mendekat dengan bingung. Mungkin Bapak salah orang. Saya Naila, tapi saya bukan. Tidak. Potong Pak Kuncoro. Suaranya sedikit lebih kuat. Aku Kuncoro, ayahmu. Ayah kandungmu. Naila. Saya mundur selangkah. Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal. Pria yang membesarkanmu adalah ayah sambungmu, kata Pak Kuncoro tertatih. Dia menikahi ibumu setelah aku dipaksa pergi. Kami dipisahkan. Nak, napas saya tercekat. Pria yang saya kenal sebagai ayah, ternyata ayah sambung. Ibu saya tidak pernah bercerita. Ibumu sangat mencintaiku. Tapi keluargaku tidak setuju. Mereka membuangku ke luar negeri. Mengancam akan mencelakai ibumu dan bayi yang dikandungnya jika aku kembali. Kamu, Naila. Cerita Pak Kuncoro dengan susah payah. Aku terpaksa pergi. Membangun semua ini dari nol. Berharap bisa menemukan kalian. Tapi saat aku kembali, ibumu sudah meninggal. Dan aku baru menemukanmu beberapa tahun ini. Air mata saya mengalir. Saya tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, bingung. Seluruh hidup saya, seluruh identitas saya, terasa seperti kebohongan. Aku mengawasimu dari jauh. Naila. Lanjutnya. Aku melihatmu tumbuh jadi wanita hebat. Wanita kuat. Seperti ibumu. Aku bangga sekali. Aku ingin datang, tapi aku takut mengacaukan hidupmu. Lalu, aku sakit dan aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Siska, Rudy, dan ibunya. Kemarahan berdesir di mata pria tua itu. Mereka tidak pantas menyakitimu. Nak, aku tidak bisa melindungimu dulu, tapi aku bisa melindungimu sekarang. Tiba-tiba, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah maju. Pria itu memakai setelan jas mahal dan membawa sebuah koper. Tuan Kuncoro. Nona Naila. Maaf menginterupsi, katanya formal. Saya pengacara Tuan Kuncoro. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Tuan semakin menurun. Pria itu membuka koper, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, bersama sebuah pulpen. Nona Naila, Tuan Kuncoro ingin Anda menandatangani dokumen ini. Ini surat wasiat beliau. Dokumen ini menyatakan Anda sebagai satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan Tuan Kuncoro. Jantung saya seakan terhenti. Saya tidak percaya. Saya menatap dokumen itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayah saya. Pria sekarat ini, miliarder ini, ayah saya. Pak Kuncoro menggenggam tangan saya yang kotor dan kapalan. Tanda tangani. Nai, ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Naila, suara Pak Kuncoro terdengar lagi. Serak dan penuh perjuangan. Jangan biarkan mereka menang. Ambil ini. Ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Keadilan. Kata itu bergaung di benak saya. Di mana letak keadilan saat saya kehilangan segalanya karena ditipu? Saat suami saya sendiri membuang saya demi ibunya. Aku mengenal ibumu, aku mencintainya, dan aku mencintaimu sejak aku tahu kau ada, desah Pak Kuncoro. Tangannya yang kurus meraih tangan saya. Maafkan aku, baru datang sekarang. Ayah terlambat. Panggilan ayah itu
menghantam saya. Pria ini adalah darah daging saya. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditelan. Nona Naila, kondisi Tuan Kunchoro. Kita harus segera. Pengacara itu mendesak. Saya menarik napas panjang, lalu mengambil pulpen itu. Pulpen itu terasa berat dan dingin di tangan saya yang gemetar. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Jika ini takdir saya, entah baik atau buruk, saya akan menghadapinya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanya saya. Suara kini datar, tanpa emosi. Pengacara membuka halaman pertama. Saya menandatangani tanpa membaca. Tanda tangan yang sama yang dulu membangun bisnis saya. Yang sama yang Siska palsukan untuk menghancurkan saya. Halaman demi halaman. Saham mayoritas di puluhan perusahaan. Properti di berbagai negara. Aset yang jumlah nolnya tak bisa saya hitung. Jantung saya mati rasa. Saya hanya mesin pembubuh tanda tangan. Setelah hampir 30 menit, pengacara itu berhenti di satu halaman khusus. Bagian ini penting. Nona Naila, ini klausul khusus yang diminta Tuan Kunchoro. Saya mencoba membaca. Mata sulit fokus. Isinya bukan tentang uang atau saham, melainkan tentang sebuah brankas simpanan pribadi di Bank Sentral. Brankas nomor 777. Klausul itu menyatakan brankas dan seluruh isinya yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan adalah milik pribadi saya. Tidak seorang pun. Bahkan Dewan Direksi boleh tahu isinya. Pak Kunchoro terbatuk. Pak Bagas dengan sigap membantunya minum. Dengan sisa tenaga, Pak Kunchoro merogoh sesuatu dari bawah bantal. Sebuah amplop kecil yang tebal dan tersegel. Ini kuncinya. Bisik Pak Kunchoro. Menyerahkan amplop itu ke tangan saya. Dan kodenya. Hanya kamu yang boleh membukanya. Di dalam brankas itu ada kebenaran. Bukan hanya tentang kita, Nai, tapi tentang pengkhianatan yang menghancurkanmu. Saya menatap amplop itu. Beratnya terasa aneh di tangan saya. Jangan percaya siapapun. Lanjut Pak Kunchoro. Napasnya semakin pendek. Kecuali Pak Bagas. Dia setia, seperti aku. Tepat setelah saya menyelesaikan lembar terakhir, monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya naik turun kini menjadi lurus. Pak Kunchoro menatap saya untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Maafkan ayah, tidak bisa menemanimu. Genggaman tangannya di tangan saya melemah, lalu terlepas. Mata yang tadi menatap saya dengan tajam, kini tertutup. Ayah, bisik saya. Bunyi monitor yang memekakkan telinga semakin kencang. Pintu kamar terbuka. Dokter dan beberapa perawat bergegas masuk, mendorong saya menjauh dari tempat tidur. Pak Bagas dengan lembut memegang bahu saya. Mari, Nona. Saya berdiri mematung di sudut ruangan, melihat mereka mencoba pertolongan darurat. Tapi saya tahu, pria itu sudah pergi. Ayah kandung saya, yang baru saya temui beberapa jam, telah pergi. Pengacara itu menutup tas kerjanya dengan klik yang tegas. Ia mendekati saya. Nona Naila, katanya. Seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Secara hukum, semua aset Tuan Kunchoro kini menjadi milik Anda. Anda sekarang adalah wanita terkaya di negara ini. Saya akan mengurus semua formalitas, pemakaman, dan pengalihan aset. Pak Bagas membimbing saya keluar dari kamar, seperti robot. Saya dibawa ke kamar tamu yang lebih mirip suite presiden. Pakaian bersih berbagai ukuran sudah tersedia di lemari. Makanan diletakkan di meja. Saya mandi, berganti pakaian bersih yang terasa asing di kulit. Saya duduk di tepi tempat tidur. Saya bersih. Saya kenyang. Saya kaya raya. Tapi saya merasa lebih kosong daripada saat tidur di teras masjid. Tangan saya menggenggam erat amplop kecil dari ayah saya. Warisan yang mengubah segalanya. Dan kini, satu-satunya hal yang membuat saya terus bergerak adalah misteri di dalam amplop itu. Apa kebenaran yang dimaksud ayah saya? Seminggu berlalu dalam kabut. Pemakaman Pak Kunchoro berlangsung megah. Dihadiri ratusan pejabat dan pengusaha. Media menjuluki saya ahli waris misteri. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Pak Bagas melindungi saya seperti benteng. Saya pindah ke rumah ayah saya. Terlalu besar, terlalu mewah.
terlalu sepi. Tapi pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Brankas nomor 777. Hari itu akhirnya tiba, didampingi Pak Bagas. Saya masuk ke gedung Bank Sentral. Manajer bank menyambut saya seperti ratu. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat saya diusir dari rumah mertua. Saya dibawa ke ruang bawah tanah, melewati beberapa lapis pintu baja. Silahkan, Nona Naila, ini area pribadi Anda. Di depan saya ada kotak baja bernomor 777. Saya memasukkan kunci dari amplop yang saya simpan seperti jimat, lalu menekan kombinasi angka dari ayah. Terdengar klik. Pintu baja terbuka. Isinya tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada emas, tidak ada uang tunai. Hanya sebuah laptop tipis hitam, 3 flash drive, dan setumpuk dokumen diikat pita merah. Ayo, kita pulang, Pak Bagas, kata saya singkat. Di rumah, saya menuju ruang kerja ayah saya dan menyalakan laptop itu. Komputer itu tidak meminta kata sandi, hanya ada satu folder di tengah layar. Judulnya, Untuk Naila, dengan jantung berdebar. Saya membuka folder itu. Di dalamnya, ada beberapa file video, beberapa rekaman suara, dan puluhan dokumen yang sudah dipindai. Saya mengklik file video pertama secara acak. Judulnya, Pertemuan Cafe Melati, 2 bulan lalu. Layar menjadi hidup. Rekaman itu diambil dari sudut tersembunyi. Kualitas suaranya jernih. Saya langsung mengenali tempat itu. Itu kafe langganan saya dan Siska. Saya terbelalak. Di meja itu duduk Siska, sahabat saya. Ia tertawa, menyesap minumannya. Tapi bukan itu yang membuat saya syok. Di seberang, Siska duduk Rudi, suami saya. Dan di samping Rudi duduk Ibu Ratih, mertua saya. Mereka bertiga, bersama-sama. Tertawa-tawa, saya menekan tombol volume. Suara mereka terdengar jelas. Jadi, kapan kamu akan menceraikan si Naila itu, Rudi? Suara Ibu Ratih tidak sabar. Ibu sudah tidak sabar lihat dia terusir. Sombong sekali dia. Rudi tertawa. Tawa yang sama yang biasa saya dengar di rumah. Siska ini sedang siapkan hadiah besar dulu. Sayang. Ia merangkul bahu Siska. Siska tersenyum manja. Tinggal sedikit lagi. Dokumen pinjaman bank atas nama perusahaannya sudah siap. Aku akan gunakan rumah Naila sebagai jaminan. Aku sudah palsukan tanda tangannya. Bodoh sekali dia. Percaya penuh padaku. Jantung saya serasa diremas. Setelah uangnya cair, lanjut Siska. Aku langsung transfer ke rekening kita di luar negeri. Dia akan sibuk dikejar-kejar bank. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya saat itu. Mas Rudi bisa ceraikan dia. Alasan ekonomi. Sempurna. Ibu Ratih bertepuk tangan. Pintar sekali kalian. Akhirnya kita bisa singkirkan benalu itu. Saya merasa mual. Saya ingin mematikan video itu. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Saya harus tahu. Saya harus tahu semuanya. Saya mengklik file lain. Sebuah rekaman suara. Judulnya, Telepon Rudi. Saya mendengar suara suami saya. Biarkan dia bangkrut. Aku sudah muak jadi suaminya. Muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Selalu dia yang dipuji. Selalu dia yang sukses. Setelah dia miskin dan aku ceraikan, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Lalu suara Ibu Ratih menyahut. Bagus, itu baru anak ibu. Dan pastikan rumah baru yang Siska beli dari uang itu atas nama ibu. Mengerti? Saya membekap mulut saya. Saya muntah di tempat sampah di samping meja. Jadi ini adalah pengkhianatan yang sempurna. Sahabat saya, suami saya, dan ibu mertua saya. Mereka bertiga merencanakan ini. Mereka berkonspirasi untuk menghancurkan saya, mengambil semua milik saya, dan membuang saya seperti sampah. Saya kembali menatap layar. Ada file lain. Berisi laporan dari seorang detektif swasta. Ayah saya, Pak Kuncoro, telah menyewa detektif itu. Ayah saya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan Siska. Ayah saya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk melindungi saya, tapi ia keburu meninggal. Saya menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata tidak lagi keluar. Yang saya rasakan
bukan kesedihan, bukan lagi rasa sakit. Yang saya rasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ayah saya tidak hanya meninggalkan saya kekayaan. Ayah saya memberi saya senjata. Ayah saya memberi saya bukti. Saya menatap pantulan diri di layar laptop yang gelap. Wajah saya pucat. Tapi mata saya menyala. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkan saya. Mereka salah. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sebulan berlalu sejak saya menandatangani surat warisan itu. Sebulan saya habiskan untuk berkabung. Bukan untuk pria yang tidak saya kenal, tapi untuk kehidupan yang telah direnggut dari saya. Namun berkabung tidak berlangsung lama. Dengan bimbingan Pak Bagas dan tim pengacara terbaik, saya melahap setiap laporan keuangan dan detail jaringan bisnis ayah. Saya bukan lagi Naila, si pemilik butik yang naif, melainkan Naila Kuncoro, pewaris yang memegang kendali. Dan hal pertama yang ingin saya kendalikan adalah keadilan saya sendiri. Sementara itu, Rudi dan Ibu Rati sedang menikmati hidup. Mereka pindah ke rumah mewah di kawasan elit, yang dibeli Siska dengan sebagian uang curian sebagai hadiah untuk calon mertua dan calon suaminya. Malam itu mereka berpesta, merayakan kebebasan Rudi dari saya. Lihat kita sekarang, hidup seperti raja, kata Rudi mengangkat gelas. Wanita bodoh itu, si Naila. Mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan, sahut Ibu Ratih dengan kalung berlian mencolok. Itu balasan yang pantas untuk wanita sombong. Tawa mereka bercampur musik yang keras. Tiba-tiba, musik berhenti. Bel rumah berbunyi berkali-kali. Kasar. Siapa sih itu? Mengganggu saja, gerutu Ibu Ratih. Belum selesai ia bicara. Pintu utama terbuka. Tidak didobrak, tapi dibuka dengan kunci dari luar. Seorang pria berjas membukanya, lalu menyingkir. Saya melangkah masuk. Musik berhenti total. Tawa membeku di tenggorokan Rudi dan Ibu Ratih. Mereka menatap saya seolah melihat hantu. Naila yang ini berbeda. Bukan lagi pakaian kerja sederhana, tapi setelan blazer putih gading dengan hijab sutra senada. Wajah saya dirias tipis namun tegas. Mata dingin menatap lurus ke arah mereka tanpa rasa takut. Di belakang saya berdiri Pak Bagas dan 4 pria berseragam hitam. Tampak seperti pengawal pribadi. Rudi yang pertama bersuara. Suaranya bergetar. Ia menatap saya dari atas ke bawah. Kak, kau dapat baju bagus dari mana? Mengemis ke siapa lagi? Ibu Rati lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Amarahnya langsung tersulut. Beraninya kau, wanita miskin. Masuk ke sini. Ini rumahku. Keluar kau. Security. Panggil security. Saya tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Ratih berdiri. Security yang mana, Bu? Tanya saya dengan suara tenang. Security kompleks ini. Mereka semua bekerja untuk saya. Apa maksudmu? Jangan mengigau kau, bentak Ibu Ratih. Maaf, Bu. Sepertinya Anda salah, kata saya. Melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Saya menyentuh vas mahal di atas meja. Rumah ini, perabotan ini, bahkan udara yang kalian hirup di kompleks ini. Semuanya milik saya. Rudi tertawa gugup. Naila, hentikan. Kamu sudah gila, ya? Stres karena bangkrut. Saya tidak gila, Rudi. Saya juga tidak bangkrut. Saya memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di belakang. Pria itu, seorang pengacara, melangkah maju dan membuka sebuah map. Perkenalkan, kata pengacara itu, mewakili klien saya, Nona Naila Kuncoro, pewaris tunggal dari seluruh aset almarhum Tuan Kuncoro. 3 minggu lalu, perusahaan induk milik Nona Naila telah mengakuisisi penuh perusahaan pengembang yang memiliki dan mengelola seluruh kawasan perumahan ini. Wajah Rudi dan Ibu Ratih memucat. Rumah yang Anda tempati ini, lanjut pengacara itu, dibeli atas nama Siska, menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari klien kami. Namun, transaksi itu belum selesai. Uang mukanya memang sudah dibayar, tapi sisa pelunasannya belum. Dan karena Siska kini berstatus buron, kami telah membatalkan transaksi itu pagi tadi. Saya menatap Ibu Ratih. Jadi, secara teknis, Ibu sedang berpesta di rumah saya tanpa izin. Tidak.
Tidak mungkin, jerit Ibu Ratih, matanya melotot. Ini jebakan. Ini pasti bohong, Rudy. Lakukan sesuatu, usir dia. Rudy tidak bergerak. Ia terlalu takut. Ia melihat wanita di depannya bukanlah Naila yang ia kenal. Ini orang lain, orang yang sangat berkuasa. Saya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, kata saya. Melirik jam tangan berlian di pergelangan tangan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah saya. 1 jam. Pekik Ibu Ratih. Kau pikir kami ini apa? 30 menit. Ralat, kata saya. Suara semakin dingin. Setiap menit kalian masih di sini setelah 30 menit. Saya akan menuntut kalian atas penyerobotan lahan. Saya mendekati Rudy, menatap mata pria yang pernah saya cintai itu. Kamu tahu, Rudy, saya punya rekaman percakapanmu dengan Siska dan ibumu. Yang di kafe Melati, yang lewat telepon. Semuanya. Kaki Rudy lemas. Tapi saya tidak akan memenjarakan kalian hari ini, bisik saya. Penjara terlalu nyaman. Saya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Tidak punya apa-apa. Dibuang. Saya berbalik menuju pintu. Pak Bagas, pastikan mereka keluar. Bawa hanya barang yang menempel di badan mereka. Naila, jangan. Rudy berlari dan berlutut. Memegang kaki saya. Maafkan aku. Aku dipaksa, Ibu. Nai, aku masih suamimu. Saya menendang tangannya hingga terlepas. Suamiku. Surat cerai sedang diurus. Rudy dan suamiku tidak akan berlutut seperti pengecut. Petugas keamanan mencengkeram lengan Rudy dan Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit dan memaki. Rudy menangis memohon ampun. Mereka diseret keluar. Persis seperti saya diusir dari rumah Ibu Ratih malam itu. Saya berdiri di teras, menatap mereka yang terlempar ke jalanan di depan gerbang. Ini baru permulaan. Kata saya pelan pada diri sendiri. Kalian baru merasakan sedikit dari kehancuran yang kalian siapkan untukku. Setelah mengamankan aset dalam negeri dan mengusir Rudy serta Ibu Ratih, fokus saya beralih ke target utama. Siska, otak dari semuanya. Ular yang paling berbisa. Laporan tim detektif warisan ayah menyebut Siska berada di Swiss. Menikmati uang curiannya di rekening rahasia. Ia pasti merasa aman. Saya tidak bisa begitu saja meminta ekstradisi. Prosesnya lama. Dan Siska bisa kabur lagi. Saya juga tidak bisa membekukan rekeningnya tanpa bukti yang sangat kuat di pengadilan Swiss. Saya harus memancing Siska keluar. Saya harus membuatnya bergerak sendiri. Rencana pun disusun. Saya tidak memakai nama saya, melainkan salah satu perusahaan cangkang ayah, sebuah firma investasi eksklusif. Melalui perantara, kami mengirim email kepada Siska. Bukan ancaman, tapi peluang emas. Jasa membersihkan dan melipat gandakan uangnya dalam skema properti rahasia di Dubai. Awalnya Siska curiga. Lalu, tim saya membocorkan pertanyaan anonim ke banknya. Bank Swiss yang sensitif reputasi langsung memanggilnya, menanyakan asal-usul dana. Uangnya terancam dibekukan. Tiba-tiba, tawaran kami terlihat sangat menarik. Siska membalas. Negosiasi dimulai. Ia minta bukti. Kami berikan laporan yang sempurna. Akhirnya, Siska setuju dengan satu syarat. Pertemuan tatap muka di tempat pilihannya. Sebuah ruang pertemuan pribadi di bank mewah di Zurich. Ia ingin bertemu langsung pimpinan perusahaan investasi itu. Saya tersenyum saat membaca email balasan Siska. Dia masuk perangkap, kata saya. Nona, ini berbahaya, kata Pak Bagas. Pergi ke Zurich, menemuinya langsung. Saya harus, potong saya. Saya ingin melihat wajahnya saat ia sadar sudah kalah. Saya ingin dia tahu. Sayalah yang menghancurkannya. Siapkan perjalanan. Saya sendiri yang akan menjadi pimpinan perusahaan itu. 2 hari kemudian, Siska masuk ke ruang pertemuan pribadi di dalam bank. Ruangan itu kedap suara. Dindingnya dilapisi kayu mahal. Ia mengenakan pakaian desainer dari kepala sampai kaki. Kacamata hitamnya ia letakkan di meja. Ia tampak sombong. Seorang sosialita kaya raya. Saya Siska, katanya pada wanita yang duduk membelakanginya.
menatap jendela. Anda pasti. Wanita itu berputar perlahan di kursinya. Waktu seakan berhenti bagi Siska. Wajahnya kehabisan darah. Kacamata hitam di tangannya jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Naila, bisiknya. Tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu harusnya sudah jadi gelandangan. Saya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang saya berikan pada Ibu Ratih. Halo, sis. Kaget melihatku. Kupikir kamu akan senang. Kita kan sahabat. Siska mundur selangkah. Tangannya meraba-raba pintu di belakang. Apa maumu? Kamu menjebakmu. Saya berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Tidak, Siska. Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Peluang investasi. Bukankah kamu serakah? Kamu ambil bisnisku, rumahku. Bahkan hampir mengambil suamiku. Tapi kamu tidak puas. Kamu mau lebih. Ini tidak akan berhasil. Naila. Siska menemukan kembali suaranya. Kini penuh amarah. Kita di Swiss. Kamu tidak bisa apa-apa padaku di sini. Aku akan panggil keamanan. Kamu yang akan ditangkap. Siska berbalik dan menggedor-gedor pintu. Tolong. Ada penyusup. Saya hanya diam. Menunggunya selesai. Pintu terbuka. Tapi yang masuk bukan keamanan. Yang masuk adalah dua pria berseragam polisi Swiss. Didampingi seorang pria berjas yang menunjukkan lencana Interpol. Wajah Siska berubah dari marah menjadi teror murni. Nona Siska, kata agen Interpol itu. Anda ditahan atas permintaan pemerintah Indonesia. Tuduhannya penipuan skala besar, penggelapan, dan pencucian uang internasional. Tidak. Ini salah paham, jerit Siska. Dia yang menjebak saya. Siska menunjuk saya. Saya maju selangkah. Saya tidak menjebakmu, sis. Saya hanya memberikan mereka bukti. Saya mengangkat sebuah flash drive kecil. Semua rekaman, semua bukti transfer yang kamu palsukan. Semua rekaman suaramu dengan Rudy dan Ibu Ratih. Semuanya ada di sini. Ayahku yang menyiapkannya sebelum dia meninggal. Hadiah perpisahan. Kamu pikir kamu bisa lari? Siska, bisik saya. Permainan baru saja dimulai. Polisi Swiss mulai memborgol tangan Siska. Siska meronta, menangis. Naila, jangan lakukan ini. Aku sahabatmu. Sahabatku tidak akan menikamku dari belakang, jawab saya dingin. Saat Siska diseret keluar, ia berteriak penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Naila, kamu akan menyesal. Saya menatap Siska yang menghilang di ujung koridor. Penyesalan, kata saya, adalah kemewahan yang tidak kamu miliki. Sis, bulan-bulan berikutnya panjang dan melelahkan. Ini bukan lagi perang strategi, tapi perang hukum. Dengan seluruh kekuatan finansial dan legal warisan ayah, saya memastikan proses hukum berjalan tanpa celah. Siska diekstradisi ke tanah air. Bukti digital dan forensik yang dikumpulkan detektif ayah tidak terbantahkan. Tidak lama kemudian, Rudy dan Ibu Ratih ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Rekening mereka yang dibekukan dan bukti transfer dari Siska menjadi rantai yang mengikat mereka semua. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Saya masuk lewat pintu samping, dikawal Pak Bagas. Saya duduk di kursi saksi. Hijab biru tua saya memancarkan ketenangan. Saya bukan lagi korban yang menangis di teras masjid. Saya adalah kekuatan yang menuntut keadilan. Di kursi terdakwa duduk ketiga, orang yang menghancurkan hidup saya, mengenakan seragam tahanan oranye. Sebuah ironi. Siska yang dulu selalu glamor, kini pucat tanpa riasan. Matanya menatap liar penuh kebencian. Rudy menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap saya. Di sampingnya, Ibu Ratih terus merapalkan sumpah serapah pelan. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan berlapis. Penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan konspirasi. Pengacara Siska berargumen klien mereka juga korban. Pengacara Rudy dan Ibu Ratih malah menyalahkan Siska, melukiskan klien mereka sebagai orang naif yang dimanipulasi. Lalu tiba giliran saya bersaksi. Suara saya tenang dan stabil. Saya menceritakan
bagaimana kehilangan bisnis dalam hitungan jam. Lalu datang ke rumah ibu mertua dalam keadaan kedinginan dan kehujanan, memohon tempat berteduh. Saya mengulang kata-kata Ibu Ratih. Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Saya menatap Rudi yang masih menunduk, dan saya menceritakan bagaimana suami saya, pria yang saya percaya, mengirim pesan singkat yang memutuskan hubungan karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ruang sidang hening. Saya tidak menangis. Saya menyajikan fakta dengan ketegasan yang menusuk. Lalu, puncaknya tiba. Pengacara saya meminta izin memutar barang bukti. Layar besar diturunkan. Rekaman dari Kafe Melati diputar. Seluruh ruang sidang melihat Siska, Rudi, dan Ibu Ratih tertawa bersama. Mereka mendengar jelas rencana Siska memalsukan tanda tangan saya. Suara Rudi berkata, biarkan dia bangkrut, dan Ibu Ratih yang licik meminta bagian dari harta itu. Wajah Ibu Ratih di kursi terdakwa berubah putih seperti kapur. Rudi akhirnya mengangkat kepala, matanya penuh kengerian, melihat dirinya sendiri di layar. Video kedua diputar. Rekaman suara. Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah dia miskin, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Tiba-tiba, Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia melompat dari kursi. Bohong. Itu semua fitnah. Hakim. Itu rekayasa. Dia memakai uangnya untuk menjebak kami. Dia iblis berhijab. Teriaknya histeris. Para penjaga segera menahannya. Rudi melihat ibunya mengamuk, ikut hancur. Ia menangis terseduh-seduh. Ampun, Yang Mulia. Ampun, itu bukan salah saya. Itu semua ide ibu dan Siska. Saya dipaksa. Saya cuma ikut-ikutan. Siska melihat kedua rekan konspirasinya hancur, tertawa kering. Pengecut. Kalian menikmati uangnya. Kenapa sekarang cuci tangan? Kalian sama busuknya denganku. Ruang sidang kacau. Hakim mengetuk palu. Tenang. Tenang semuanya. Sidang ditunda untuk deliberasi. Tapi hasilnya sudah jelas. Siska sebagai otak kejahatan dijatuhi 20 tahun penjara. Rudi terbukti turut berkonspirasi dan menikmati hasil kejahatan 10 tahun. Dan Ibu Ratih, salah satu perencananya, 12 tahun, mengingat usianya. Palu hakim diketutkan. Ketiganya meraung. Siska mengutuk. Rudi menangis memanggil-manggil nama saya, memohon ampun. Ibu Ratih pingsan dan harus digotong keluar. Saat para terdakwa digiring keluar, saya berdiri. Untuk sesaat, langkah Ibu Ratih yang sedang dipapah penjaga terhenti. Mata wanita tua itu menatap saya, penuh kebencian yang murni. Kamu akan dikutuk. Naila, kamu tidak akan pernah bahagia. Tunggu pembalasanku. Saya menatap mata itu dengan tenang. Saya tidak lagi merasakan takut atau sakit, hanya rasa iba. Kutukan itu, kata saya pelan, lebih pada diri sendiri. Sudah Anda ciptakan sendiri, dan Anda sedang menjalaninya. 1 tahun kemudian, di lantai paling atas Kuncoro Tower, saya memimpin rapat dewan direksi. Para veteran bisnis ayah saya kini menatap dengan hormat. Naila yang sekarang bukan lagi gadis butik yang naif, melainkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan adil. Saya tidak hanya mempertahankan kerajaan bisnis ayah, tapi mengembangkannya dengan 2 lini baru di bidang teknologi hijau. Namun, kesuksesan finansial bukan fokus utama saya. Sore itu, seusai rapat, saya tidak pulang ke rumah ayah. Saya pergi ke pinggir kota, ke area yang dulu sepi. Di sana, kini berdiri kompleks bangunan indah dan asri. Di gerbangnya tertulis, Rumah Amal Naila Kuncoro, pusat bantuan untuk wanita dan fakir miskin. Saya melangkah masuk. Inilah masjid kecil tempat saya dulu terlelap di terasnya. Kini telah saya renovasi menjadi megah. Dikelilingi pusat pelatihan keterampilan untuk wanita korban kekerasan, dapur umum, dan panti asuhan kecil. Bapak tua penjaga masjid yang dulu memberi saya nasi bungkus, kini mengenakan seragam manajer yang rapi. Dapur umum sudah membagikan 500 porsi hari ini. Nona, lapornya
haru saat saya menyalami beberapa wanita yang belajar menjahit. Dulu, Nona tidur di teras ini kedinginan. Sekarang Nona memberi kehangatan pada ratusan orang. Ini bukan dari saya, Pakistan. Ini titipan. Melalui kita. Saya merasa damai. Disinilah warisan ayah saya yang sesungguhnya. Bukan pada tumpukan uang, tapi pada kebaikan yang bisa saya sebarkan. Di tempat lain, kenyataan terasa jauh berbeda. Di penjara, wanita. Siska terlibat perkelahian demi sepotong kain. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh bekas luka. Ia ditakuti sekaligus dibenci. Tanpa seorang teman pun. Sendirian. Persis seperti yang ia takutkan. Di penjara, pria. Rudy mengepel lantai dengan gerakan lambat seperti robot. Badannya semakin kurus. Setiap malam, ia terbangun, berteriak memimpikan saya. Penyesalan menggerogotinya hidup-hidup. Ia telah kehilangan kebebasan, harga diri, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Saya tahu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini. Minggu berikutnya, saya mengunjungi penjara. Ini bukan kunjungan yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. Saya duduk di ruang kunjungan, dipisahkan kaca tebal. Rudy dibawa masuk. Saat melihat saya, ia langsung jatuh berlutut di sisi lain kaca, menangis tanpa suara. Ia meraih gagang telepon di dinding. Naila, kamu datang. Suaranya bergetar. Maafkan aku, Nay. Maafkan aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibu. Naila, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku mohon, Nay. Saya mengangkat gagang telepon di sisi saya. Saya menatap pria yang hancur di depan saya. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. Aku datang bukan untukmu, Rudy. Kata saya, tenang. Rudy berhenti menangis. Menatap saya bingung. Aku datang untuk diriku sendiri. Aku kesini untuk bilang, aku memaafkanmu. Lanjut saya. Aku memaafkanmu. Aku memaafkan ibumu. Dan aku memaafkan Siska. Mata Rudy berbinar sejenak, penuh harapan. Jadi kamu akan? Tidak. Potong saya. Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk merasa damai. Aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Itu beban yang terlalu berat. Harapan di mata Rudy padam. Hukumanmu adalah urusanmu dengan negara dan dengan Tuhan. Urusanku denganmu. Selesai hari ini, kata saya. Saya meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, memutus suara tangisan Rudy. Saya berdiri, tidak menoleh ke belakang lagi. Saya berjalan keluar dari gedung penjara yang suram, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Pak Bagas sudah menunggu di depan mobil, membukakan pintu. Kita kemana? Nona. Saya masuk ke dalam mobil. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Kita pulang, Pak Bagas. Saya tersenyum. Senyum tulus yang benar-benar lepas. Saya akhirnya mengerti. Warisan sejati ayah saya bukanlah triliunan rupiah atau kerajaan bisnis. Warisan sejatinya adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan. Dan yang terpenting, menemukan kedamaian untuk diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita. Jangan pernah mengukur seseorang dari hartanya. Dan jangan pernah merasa aman saat menyakiti orang yang mempercayaimu. Karena roda kehidupan selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras siang malam, menafkahi keluarga. Namun tetap dipandang rendah karena dianggap melupakan kodrat. Mereka membangun segalanya sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Ada juga banyak suami seperti Rudy, pria yang nyaman hidup dari keringat istrinya, namun diam-diam menyimpan iri, dan berbalik membuang istrinya begitu ujian datang. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratih, wanita yang menutup pintu hatinya, yang melihat menantu bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Siska menjalani hari-harinya dalam jeruji, sendirian,
dan dibenci. Rudy membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Ibu Ratih menua di balik tembok penjara, ditemani kebencian yang ia rawat sendiri. Sementara saya, perempuan yang mereka buang ke jalanan, bangkit menjadi diri yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup kita selalu punya pilihan, memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit, memilih membawa dendam atau memilih melepaskannya demi kedamaian sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.